Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi semenjak udah diambil alih lagi sama pemerintah, Taman Mini itu sempat ditutup dan diperbaiki gitulah, dicakepin lah ya. Nah, September lalu itu tuh dibuka untuk umum. Nah, akhirnya aku penasaran, kebetulan karena mau ada agenda di daerah Taman Mini dan harus survei gitu ya. Ya udah aku menyempatkan diri untuk datang langsung ke Taman Mini, pengen lihat kayak apa sih wajah barunya gitu ya. Nah, pintunya masih sama ya, ini kamu bisa beli tiket ya online di websitenya juga udah cakep banget ya. Atau kalau mau OTS-an juga bisa. Satu orang itu harganya 25.000. Kemarin aku karena naik motor itu bayarnya 15.000. Jangan sampai hilang tiket ya, karena itu tiketnya untuk keluarnya juga. Sekarang tuh kalau mau ke Taman Mini udah nggak bisa keliling bawa motor dan mobil kita masuk ke dalam area Taman Mininya. Jadi kita langsung diarahkan ke tempat parkir. Dulunya itu tuh area parkirnya itu adalah Snow Bay yang kalau menang itu sekarang udah dihancurin gitu ya, terus dibangun lagi tempat parkir beberapa lantai gitu. Nah, habis itu kita bisa naik mobil ini nih, mobil wisata keliling untuk ke area depannya. Ini kita ke halte terdekat Mbak, ini angkutan feeder. Angkutan feeder itu hanya akses dari pejalan kaki pintu masuk, area parkir, antar ke TIC itu haltenya nanti Mbak. Ada halte. Namanya TIC. Iya. Nanti baru naik yang. Iya, Mbaknya nanti di dalam tuh kelilingnya naik mobil listrik di dalam. Mantap nggak tuh, cakep ya Taman Mini. Mobil feeder ini tuh cukup banyak ya, jadi aku tuh nunggu sebentar aja tuh udah ada beberapa yang datang, jadi kamu nggak usah khawatir lama gitu ya. Jadi hanya untuk ngedrop Pak. Oh, kalau rombongan bisa Cuma sampai sini doang tapi. Dalam. Oh, dalam juga. Misalkan bisa. mau ke Skyward gitu misalnya. atau Iptek masuk. Terus untuk akses keluarnya Untuk pakai angkutan ini. keliling tetap yang. Oh, cuma buat ngedrop Iya. doang. Oh. Nah, ini kita cuma sampai sini aja. Ini orang juga lagi pada nungguin untuk naik mobil feeder itu buat ke tempat parkiran gitu ya. Setelah masuk, nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah mobilnya, tapi kalau ini tuh charteran gitu. Kita tuh tetap harus jalan ke tengah-tengah, di area tengah itu. Nah, untuk haltenya itu ada dua. Ada yang ke arah Skyward sini, ada juga yang ke arah sebaliknya. Aku tuh agak nggak ngerti sih ya, cuman ini aku ikutan orang-orang banyak aja. Nah, ini antri cukup panjang ya, tapi kalian beneran gak usah khawatir karena banyak banget warawirinya gitu ya. Kemarin tuh kurang lebih aku nunggu sekitar 10-15 menit kali ya. Ini kita bisa satu warawiri itu bisa sekitar 16 orang, 16-20 orang ya. Gratis, udah gak usah khawatir. Terus kamu bahkan bisa turun di mana aja. Misalnya kamu mau ke Anjungan mana gitu ya, nanti ya udah lihat terus Mas mau turun, boleh langsung turun gitu. Nah, kemarin tujuan aku emang ke Skyward, tadi turunin di Anjungan apa ya, aku lupa lagi, Kalimantan atau apa gitu. Jadi nggak ada yang di depan persis Skywardnya. Nah, pas udah itu udah deket Anjungannya, baru deh aku jalan menuju ke Skyward. Nah, kalau Skyward sendiri ini emang cukup luas banget. Kalau pengen bikin acara besar gitu, acara perusahaan gitu tuh banyak banget di sini. Kemarin paketannya itu paket 80.000 itu udah all in tiketnya. Kita coba masuk ya, ini tuh aku kesana hari Minggu siang atau sore, aku kok lupa ya. Cuman emang sepi banget Skyward itu tuh ya. Padahal weekend ya. Jadi kayak emang banyakan itu kalau yang kesini tuh rombongan gitu, rombongan sekolahan atau rombongan emang mau ada acara gathering gitu di area belakangnya. Ini beneran sepi banget, kita bisa puas keliling. Kalau kamu mau sewa tour guide juga bisa, kayaknya tarifnya sekitar 100-150 ribu. Nanti akan dijelasin gitu ya. Dan aku paling suka sama ini sih roketnya. Ini kita coba turun ke area bawah roket. Jadi di bawahnya juga ada beberapa contoh roket-roket dari zaman dulu gitu ya, sampai yang udah sekeren sekarang gitu ya. Ini ada contoh-contohnya. Cuman emang sayangnya ini tuh
menurut aku nggak interaktif aja sih. Mungkin kalau dibikin interaktif bakalan lebih menarik ya. Jadi kayak cuman pajangan-pajangan aja. Untungnya dijelasin tuh, misalnya ini tuh apa maksudnya, terus kayak planet-planet gitu. Jadi kayaknya kalau untuk anak-anak SD untuk jalan-jalan ke sini terus dengerin penjelasannya itu menarik sih ya. Nah, ini juga termasuk tiketnya itu masuk ke 5D-nya sinemanya. Ini kita bisa nontonin ya, biasa lah itu goyang-goyang bangkunya, itu juga ada include dari harga yang tadi 80.000. Nah, area bawahnya kayak gini. Ini area bawahnya Skyward ya, di pojok sebelah sana ada musolanya, ini ada kolam renangnya. Aku bahkan cek kamar mandi juga ada beberapa, ada 4 atau 5 gitu aku lihat. Dan itu juga cukup bersih, aku suka sih sama kebersihannya. Dan ini nih yang paling menarik sih emang kolam renangnya sih. Dan ini harganya juga udah include juga nih. Jadi kalau kamu ke Skyward bisa keliling, bisa tadi ya 5D tadi, atau bisa renang, bisa main di trampolin, dan juga ini ada space area gitu. Ini kayak buat makan gitu ya, kalau misalnya rombongan sekolah buat makan gitu, ini bisa. Nah, selain itu di Skyward juga kita bisa nonton apa ya, kalau dulu tuh planetarium tuh yang kita bisa masuk kayak ke area bioskop gitu terus nontonin. Nah, di sana juga ada, durasinya tuh kurang lebih 30 menit. Nih bangkunya kayak gini. Terus kita cuma lihat ke atas, nanti akan dijelasin, ada penjelasannya, ada lagunya. Pokoknya seru banget sih. Overall aku suka sih di Skyward ini. Cuman emang tempat jajannya tuh nggak yang banyak pilihan gitu. Untung ya sampingnya tuh ada Indomaret. Jadi kita bisa puas. Kemarin aku beli pop mie terus tambahin sosis gitu, makannya di pinggiran Anjungan. Itu ternyata asik banget nih. Oh, Anjungan pemerintahan Aceh ini. Itu ternyata enak banget makan di situ di bawah rerindangan terus sambil beli minum. Harganya juga masih yang masuk akal sih, nggak yang mahal banget gitu Indomaretnya ya. Nah, setelah itu aku akan keliling lagi ke Taman Mini. Aku akan lanjutkan di part berikutnya. Kalau kamu gimana? Ke Taman Mini pengen cobain nggak? Mau jalan-jalannya ke area mana? Ya, nanti aku infoin lagi detailnya. Setelah ini, video berikutnya adalah jalan-jalan aku di Taman Burung. Itu juga sama serunya. Aku sih sebenarnya cukup excited lihat Taman Mini dengan wajah yang baru gitu ya. Dan aku tetap berharap semoga Taman Mini bisa lebih maju lagi. Yeay, kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.